Intinya surat saya itu meminta sepatu untuk berlatih gitu. Dan ternyata direspon oleh staf beliau, kemudian saya dikirimi sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pemirsa semuanya, Gatra TV. Perkenalkan, nama saya Dr. Rumini MPD. Saya sehari-hari bekerja di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, juga diamanai menjadi ketua jurusan di jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Semarang. Kesan dan pesan untuk Bapak almarhum Muhammad Hasan, bahwa beliau ini adalah sosok yang dikagumi, dibanggakan oleh para atlet dan pelatih seluruh Indonesia. Beliau 40 tahun lebih memimpin PB Pasi, dan semua sumbangsih tenaga pikiran beliau itu luar biasa, tidak ada duanya dimanapun, sehingga beliau ini menjadi pahlawan atletik bagi kami insan atletik di tanah air. Semenjak pertama kali bertemu beliau adalah saya waktu itu masih SMP, kejuaraan nasional yang digelar di Jakarta, dan beliau tahu bahwa saya itu berasal dari kota kecil Pati, Jawa Tengah, sehingga beliau menanyakan kepada pelatih saya bahwa atlet ini dari mana kok bagus gitu. Nah, beliau akhirnya selalu memonitor prestasi saya. Yang saya sangat berkesan terhadap beliau adalah pada saat saya, karena di kota kecil jarang ada sepatu lari, dan sepatu lari waktu itu memang sangat mahal, dan saya berkirim surat kepada beliau, dan beliau itu memperhatikan saya. Kemudian saya meminta sepatu, intinya surat saya itu meminta sepatu untuk berlatih gitu, dan ternyata direspon oleh staf beliau. Kemudian saya dikirimi sepatu. Itulah kenangan yang tidak bisa saya lupakan terhadap beliau, di mana beliau memperhatikan, meskipun mungkin tidak terlalu waktu itu belum mengetahui bahwa saya nanti berprestasi apa tidak, tapi beliau percaya bahwa saya diberikan atau dikirimi sepatu itu merupakan suatu semangat yang luar biasa untuk saya, untuk bisa mendapatkan atau memperoleh prestasi yang lebih baik lagi. Kesan saya waktu saya mengirim surat ke beliau begitu ya, artinya saya tulis tangan sendiri, terus kepada YTH Pak Ketua Umum Bobasan di Menteng waktu itu ya. Terus surat itu saya tujukan memang langsung beliau, mungkin dari sekretarisnya waktu itu Bu Eri mungkin ya, itu langsung memberikan ke beliau, dan itu dikirim. Jadi seminggu setelah itu ada kiriman sepatu gitu ya untuk saya, dan itu wah lah kok dapat sepatu gitu, ini dipakai dipakai, ada tulisannya ini dipakai untuk latihan gitu. Kesan saya setelah diberi sepatu itu oleh beliau, saya lebih semangat lagi begitu ya. Artinya saya dari setelah pemberian sepatu itu saya juara Jawa Tengah, saya juara nasional, saya mengikuti SEA Games, saya mengikuti PON, itu alhamdulillah bisa mewujudkan harapan beliau begitu. Dan saya termasuk penerima juga setelah saya pecah rekor SEA Games tahun 1993, SEA Games di Singapura, saya pecah rekor SEA Games, dan beliau juga menghadiahi, artinya memberikan penghargaan rumah
kepada saya maupun kepada teman-teman yang lain yang memecahkan rekor. Kebetulan rumah masih ada di Pucang Gading dan itu memang rumah kenangan, artinya itu memang itu pemberian dari Bapak dan saya juga tidak akan menjual itu karena itu memang sangat-sangat terkenang ya dengan itu. Nah itu beliau sampai seperti itu perhatian beliau ke atlet dengan prestasi yang sudah ditorehkan oleh atlet-atlet beliau itu. Nah itu istilahnya dengan perhatian beliau itu atlet-atlet ini lebih semangat. Dan ada satu lagi mungkin waktu di makam gitu kan, beliau itu ziarah ke Bapak nggih, Pak Gatot Subroto begitu. Nah waktu itu saya undang, "Rum, saya besok ke makam." "Nggih, siap Pak." Terus saya datang, wah sebenarnya saya ya agak wah ini ada kerjaan, ada ini, terus saya datang ke sana. Terus langsung, sini Rum, saya kenalkan satu-satu, ini anak buahnya Bapak. Cuma kan bos-bos semua, saya itu jadi bingung, waduh ini saya bunda. Akhirnya saya dikenalkan, ya sudah saya siap gitu ya. Kadang tidak percaya diri juga karena kan memang bukan dunia ya gitu. Cuma beliau itu sangat-sangat, maksudnya nggak malu memperkenalkan saya kepada beliau pengusaha-pengusaha itu gitu ya. Artinya ini Rum, ini atlet top ini gitu. Ini dari Pati dulu ya, itu yang disebutkan beliau waktu itu. Kemudian kalau beliau di Jawa Tengah gitu ya, beliau mau makan di mana gitu ya. Biasanya di tempatnya sahabatnya Pak Irfan Hidayat, itu kan sahabat beliau ya itu. Itu pasti saya ditelepon, "Rum, Rene Rum, aku makan di sini Rum," gitu. Saya waduh, ini gimana, saya nggak enak, pasti kan beliau itu kan didampingi orang-orang yang ini. Nah itu ya sudah, saya aja lah, saya datang saja daripada nanti bikin kecewa beliau gitu. Ya saya ke sana Mas, kalau biasanya di Ungaran begitu, terus di sate sapi beliau itu biasanya kan di situ. Itu yang ada ucuk-ucuk nelpon, terus ini kadang nelpon saya gitu ya, artinya gitu, ucuk-ucuk nelpon saya. Pas saya nggak ngangkat, mungkin saya bisa keluar, terus saya gini, "Lho Rum, kamu di mana tuh?" Ditelepon. Saya kan langsung telepon balik, "Pak, siapa? Wonten apa Pak? Wonten dawuh." "Kowe kene ndi to Rum?" Ditelepon ora "Wonten pasar Pak." "Lho kowe pasar barang to Rum?" gitu. Kadang, "Nggih Pak." "Oh iya apik-apik," gitu anunya gitu. Itu yang sampai artinya itu kadang gitu beliau telepon ya, nanyakan, "Gimana atletmu Rum?" "Nggih, baik Bapak, Jawa Tengah di sing apik lah, di buat prestasi yang bagus." "Nggih, siap Bapak," gitu. Hanya itu yang menjadi kesan saya pribadi selaku mantan atlet, selaku anak beliau lah, saya menganggap anak beliau, membersihkan anak beliau yang beliau adalah orang tua saya yang penuh kasih sayang, penuh perhatian kepada kami atlet-atlet di Indonesia ini. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan beliau, kedermawanan beliau. Semoga beliau di sana dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat rahmatnya, mendapat surganya, surga Firdaus yang dijanjikan olehnya. Amin. Beliau sampai membuat sirkuit sejarah Bali waktu itu tahun 85-an itu. Membuat kejuaraan di daerah saya di Pati, Jawa Tengah, kota kecil tetapi untuk menyelenggarakan kejuaraan se-Jawa dan Bali, dan itu sudah luar biasa karena belum pernah ada event kejuaraan yang diselenggarakan di Pati, Jawa Tengah, dan itu baru satu-satunya kejuaraan nasional se-Jawa Bali yang diadakan di sana. Nah ini perhatian yang luar biasa dari Bapak
untuk saya dan daerah saya. Setelah itu saya menunjukkan prestasi yang cukup menggembirakan sampai tahun 1987 saya diundang untuk seleksi SEA Games dan alhamdulillah saya bisa menunjukkan prestasi di sana meskipun saya belum mendapat medali, tetapi pada waktu itu adalah pertama kali tahun 87 itu adalah saya pertama kali mengikuti SEA Games. Beliau sangat-sangat sangat-sangat antusias begitu ya di dalam di dunia atletik ini. Bahkan ada kejadian lucu yang ditunggu-tunggu oleh atlet begitu ya, atlet di pelatnas begitu. Pada saat beliau berkunjung ke lapangan begitu. Nah, yang ditunggu-tunggu ini bukan beliau akan memotivasi atlet kemudian enggak, biasanya beliau itu marah. Nah, marah pada atlet, kamu kok enggak bisa prestasi kamu ini. Ya, marahnya itu adalah sebenarnya menyemangati atlet. Nah, setelah selesai marah, nah ini di dalam hati anak-anak atlet ini sudah, wah ini habis ini kemana ya, diberikan apa oleh bapak. Nah, itu yang ditunggu-tunggu. Setelah marah, habis itu ya karena diberikan uang gitu ya, artinya ada pelatih yang ya sana mau makan di mana, ini uang sakunya gitu. Wah itu sangat-sangat gembira. Setiap bapak datang itu yang ditunggu marahnya. Setelah marah pasti setelah marah berarti ya itu anak-anak akan diajak makan kemana, diberi uang saku. Nah itu yang menjadi kesan para atlet ya, baik itu senior maupun junior, itu terngiang-ngiangnya begitu kepada bapak. Kemudian kebaikan hati beliau almarhum ini adalah jika ada atlet-atlet yang memang berprestasi dan kurang mampu ini betul-betul perhatian sekali ya. Kemudian memotivasi saya, alhamdulillah saya mencapai gelar doktor. Pekerjaan saya menjadi dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu berkat beliau. Artinya saya ini dari kecil ini adalah atlet yang dibina oleh beliau, dan saya ingin mendapatkan atau meraih cita-cita tidak hanya saya sebagai atlet yang setelah itu selesai, tetapi saya ingin cita-cita saya sebagai seorang pengajar atau memiliki profesi yang bagus di masyarakat, itulah yang memotivasi saya itu lewat beliau, dan beliau selalu memantau perkembangan saya begitu. Jadi sangat luar biasa. Kemudian beliau setiap ada kejuaraan itu pasti bertemu beliau, dan khusus untuk saya mungkin ya, atau ada beberapa atlet yang ini pasti beliau menyelipkan amplop itu di sakunya. Kemudian meskipun saya itu sudah punya pekerjaan, sudah ini ya, cuma beliau itu selalu begitu seperti bapak saya, artinya itu Rum sini, nah ini gue tuku es gitu. Nah biasanya seperti itu, dan setiap bertemu beliau itu pasti seperti itu. Dan atlet-atlet Jawa Tengah ini sudah hafal, Rum ini nanti dekat-dekat Pak Bob, nanti biar kecipratan gitu. Gitu. Dan itu saya juga sebenarnya tidak mengharapkan begitu, tapi beliau nggak tahu, artinya beliau itu sangat-sangat perhatian gitu ya dengan saya anggap beliau bapak saya. Jika ada apa-apa saya WA beliau, karena saya khawatir ya kalau beliau nanti saya telepon nanti ada pekerjaan dan sebagainya, sehingga saya biasanya WA beliau kalau ada apa-apa gitu. Dan beliau akhirnya respon, biasanya kalau sudah baca gitu langsung ditelepon gitu. Kalau sudah baca terus langsung telepon saya, nopo Rum begitu. Nah itu yang Bapak saya menceritakan apa mungkin kalau ada ini dan beliau merespon dengan baik gitu. Jadi kadang beliau itu saya yang
artinya bukan dunia saya, mungkin dunia usaha beliau begitu. Kadang saya diajak ngomong, saya jadi bingung, wah saya ini bukan ranah saya sebenarnya kalau masalah dunia usaha dan sebagainya. Coba beliau kadang seperti bapak saya yang ini, saya tanyakan, Pak, pripun kabari, sehat-sehat ya Pak, jangan capek dengan itu. Saya biasanya begitu, jadi saya seperti anak sendiri lah, saya anggap ini menanyakan kabarnya. Kadang Bu Iki saya tanyakan, saya kan kadang dengan Bu Iki WA-an begitu, Bu bagaimana Mbak, kabar Bapak, sehat enggak? Saya biasanya seperti itu. Kalau lama saya tidak mengerti atau mengetahui informasi beliau gitu, karena beliau kan sudah sepuh sehingga saya enggak berani untuk ya istilahnya saya hanya kalau ada perlu saya WA beliau, dan sangat-sangat respect beliau sehingga langsung telepon saya, ono forum dan sebagainya. Itu yang kadang saya itu dengan beliau itu sangat-sangat dekat gitu, sehingga beliau juga untuk Pasi Jawa Tengah ini ya, karena waktu sebelumnya adalah Pak Ketua Umum Pak Supi itu sakit dan kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kekosongan pimpinan Pasi Jawa Tengah itu, saya di telepon beliau bahwa saya diminta untuk menjadi ketua umum gitu. Waktu itu saya juga bilang ke beliau bahwa Pak, kalau saya artinya pikiran maupun tenaga saya tidak masalah Pak, karena memang Pasi Jawa Tengah ini membutuhkan dana, saya begitu. Nah, wes ora apa-apa, nanti anu aja kamu bilang ke ini perusahaan begitu. Terus saya siap Pak, saya gitu. Cuma saya saya ingin melanjutkan cita-cita beliau, artinya memang beliau ini cinta sekali dengan atletik sehingga saya harus mengemban amanah beliau. Saya ditugaskan untuk menjadi ketua menggantikan Bapak almarhum Supii, dan alhamdulillah waktu itu beliau masih sebelum gerah itu bisa komunikasi dengan saya ditelepon dan wes nek aku kamu aja jangan orang-orang yang politikus gitulah, artinya seperti itu. Tapi saya siap Bapak, kalau Bapak memang sudah menugaskan saya, mengamani saya akan siap melaksanakan begitu. Memang beliau tahu betul watak saya, artinya tahu betul Rumini ini bisa dipercaya dan ini begitu, artinya seperti itu, sehingga itulah amanah yang saya jalankan agar bisa meningkatkan prestasi, terutama adalah atlet-atlet di Jawa Tengah begitu. Kemudian terkait dengan perhatian yang sangat besar pada atlet-atlet Jawa Tengah, itu beliau juga punya sejarah, artinya beliau itu aku juga wong Jawa Tengah gitu, artinya beliau itu seperti itu, dan aku dari Ngadirejo sana Temanggung gitu. Oh nggih Pak. Ya, jadi kalau saya itu berbicara dengan beliau itu pasti menggunakan bahasa Jawa, bahasa Kromo gitu. Beliau nanggapinya juga bahasa Jawa gitu, dan itulah maksudnya beliau masih lancar untuk bahasa Jawa itu. Itu yang saya sendiri juga pakai kromo inggil, kadang itu beliau nangkap pembicaraan saya, sehingga ya itu tadi seperti bapak saya lah itu. Kemudian di waktu beliau di Nusa Kambangan itu juga saya pernah nilai. Kemudian karena saya dengan Pak Dr. Komsin waktu itu almarhum membuat kejuaraan lari 60 meter, dan beliau membaca waktu itu koran, dan saya ini diundang gitu, sehingga saya kesana ke Nusa Kambangan, dan beliau juga bisa ditemui gitu. Lagi-lagi setelah itu yaitu sangu lagi gitu, beliau itu sangat-sangat nggak tahu lah anunya, dari kecil saya itu memang disanguni terus oleh bapak. Nah itu yang aduh Pak, saya sudah ini untuk sangu saja enggak apa-apa, ini nggih siap Bapak gitu. Artinya itu terus sampai menjelang
ya 1 tahun sebelum inilah, sebelum beliau beliau kan suka durian ya Mas itu. Nah kadang saya itu ini Bapak suka durian, gelem rum saya gitu. Terus ya sudah, dari sini ada kejuaraan nasional gitu Mas, saya bawakan durian gitu ya. Ya saya beli hanya berapa ratus ribu gitu. Pulangnya itu apa? Sangoni lagi 5 juta. Aduh, beliau tuh sama kadang Pak Tigor itu, Gor itu Rumini disangoni gitu harusnya. Ya itulah Bapak enggak apa-apa makan durian aja. Ora apa-apa Rum gitu anunya. Terus akhirnya beliau minta, waktu itu saya carikan durian Jepara begitu guys, jalan Jepara durian seperti itu. Nah itu ada berapa kali lah saya beliau gitu, mengirim beliau itu. Terus sampai terakhir saya komunikasi terakhir itu Pak Yon Daryono meninggal. Waktu itu saya kan WA mungkin beliau sudah di Thailand gitu ya, artinya beliau sudah di Thailand. Terus ono apa Rum, Bapak ngabari mawon Pak Yon itu pelatih senior Jawa Tengah atletik dari Dragon dulu ya, itu Pak meninggal. Oh iya seru ya ini ikut berduka cita. Terus ini beliau ya sampaikan ini duka cita pada keluarga, siap Bapak gitu. Tapi waktu itu mungkin beliau sudah, ya waktu itu di Thailand ya, artinya berubah di Thailand. Saya juga tidak tahu persis apakah beliau enggak, cuma saya masih bisa bicara dengan beliau waktu itu gitu. Jadi itulah Bapak atletik, Bapak kita semua kehilangan beliau. Sangat-sangat luar biasa perjuangan beliau untuk atletik begitu ya, artinya beliau itu total, tidak ada orang yang seperti beliau lah, total di dalam atletik gitu. Makanya sekarang ini ya baru mencari sosok seperti beliau, tetapi saya yakin itu juga tidak sama dengan beliau kan begitu. Ya, saya berharap mudah-mudahan Bapak mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwa, Mbak Iki yang ditinggalkan bisa kuat, tegar untuk bisa memimpin atau bisa menjadi motivasi pada yang lain gitu. Teman-teman sangat kehilangan di pencinta atletik begitu, sangat kehilangan beliau karena beliau memang super memperhatikan atletik, dan itu tidak akan hilang untuk selamanya. Bagi saya sendiri, orang tua saya yang sudah saya anggap orang tua sendiri, teman-teman atletik itu juga menganggap beliau orang tua ya. Terus teman-teman pelatih itu, wah kalau beliau sudah ngomong gitu nggak ada yang berani gitu. Namun saya itu selalu juga memberikan, saya menganggap beliau, karena saya menganggap memposisikan saya itu sebagai anak, sehingga saya kadang, Bapak ini kan nggak begitu, ini kan harusnya seperti ini begitu, sehingga saya berani untuk ngomong ke beliau gitu. Kadang kan yang lain-lain nggak berani untuk ngomong, tetapi saya memposisikan bahwa ini orang tua perlu diajak ngomong yang ini yang enak, kemudian mungkin bisa menerima pendapat anaknya, itu yang beliau atau teman-teman yang lain kadang nggak berani, tetapi saya berani pada beliau karena memang ini loh Pak seperti ini begitu, atletik itu harus seperti ini begitu. Alhamdulillah saya ada ilmu teori olahraga, sehingga saya mungkin bisa memberikan wawasan ke beliau. Begitu kesan saya kepada beliau sebagai anak, sebagai pecinta olahraga, mantan atlet. Ini saya sudah sekitar 23 tahun lah menjadi atlet, dan itu sudah cukup mengenal beliau gitu ya. Artinya beliau sibuk luar biasa itu, tetapi beliau masih menyempatkan di lapangan dan
tahu persis siapa ini siapa itu tahu persis. Dan kedermawanan beliau ini pada atlet-atlet, mungkin 1 tahun menjelang itu ya, menjelang beliau wafat itu, atlet-atlet itu kan diberi penghargaan, dan penghargaan itu tidak hanya 10-20 juta tapi ratusan juta, miliaran juga itu ya. Emilianova itu kan beberapa miliar itu dari beliau. Untuk pesan beliau biasanya untuk atlet itu hal makan. Jadi beliau itu menekankan pada makanan atau beras atau nasi yang nasi merah itu. Beliau tidak mau kalau nasi putih, karena nasi putih itu adalah banyak gulanya, kemudian tidak bagus untuk otot ya, pembentukan otot. Kalau nasi merah itu cenderung nanti menjadi otot menjadi kering, dan itu diperlukan untuk atlet. Itu yang diwanti-wanti beliau bahwa jangan makan nasi putih, nasi merah aja yang itu. Kadang tetapi kan anak-anak ini kan bosan ya, karena memang sudah capek terus makan nasi merah kan agak kurang manis, terus ini sepo gitu ya. Artinya itu yang kadang ya anak-anak itu juga beling gitu ya, kadang makan di luar kan gitu. Artinya itu yang mewanti-wanti beliau bahwa atlet itu harus memperhatikan gizi tidak hanya dari nasi putih tetapi nasi merah yang memang itu mempunyai khasiat yang banyak dan bagus begitu beliau itu. Kemudian untuk atlet-atlet sendiri memang istilahnya di akhir-akhir beliau ini di Jawa Tengah, beliau sangat-sangat memperhatikan itu di Jawa Tengah. Mungkin kan banyak ini ya, tetapi setiap saat setiap itu pasti gimana atletmu Rumini, Jawa Tengah udah maju belum dan sebagainya. Saya setiap waktu juga laporan jika memang ada atlet-atlet saya yang memang memiliki prestasi, saya tetap setiap ini melaporkan kepada beliau. Itu jadi beliau meskipun itu sudah sepuh ya, tetapi daya ingatnya sangat luar biasa. Kemudian satu persatu juga tahu, dan beliau ini adalah orang yang punya prinsip, tidak bisa dibohongi oleh orang. Sekali beliau dibohongi, beliau tidak akan percaya pada orang itu. Itu yang saya tangkap dari prinsip beliau itu.